Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih, grup diskusi dan rekomendasi STS bulan April 2023. Nah, di sini tentu aja aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2023. Nah, apa itu grup diskusi dan rekomendasi? Yaitu tentu aja kita ada dua grup di sini, grup diskusi. Kita akan sharing-sharing di situ ya, Mas Bro bisa tanya jawab di situ, sharing-sharing info. Pokoknya kita akan bahas semua tentang saham di grup diskusi. Nah, yang grup kedua adalah grup rekomendasi teman-teman ya. Grup rekomendasi ini adalah isinya nanti kalau ada info menu swing, menu scalping, atau menu sore, seperti itu kita akan share semua di grup ini. Oke ya, bagi teman-teman yang masih belum jelas tentang grup diskusi dan rekomendasi, Mas Bro bisa kontak saja di deskripsi untuk tanya-tanya lewat Telegram atau lewat WhatsApp. Nah, kita langsung aja lanjut ke videonya. Sebelum ke Mas Bro, yuk kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita bahas saham BTPS. Nah, BTPS ini udah turun lumayan dalam dari bulan November waktu lalu ya, 2022 itu sempat nyentuh 3.300-an dan sekarang tinggal ke 2.100-an. Nah, ini apakah BTPS ini akan segera mantul atau masih akan turun lagi? Nah, kita akan bahas secara lengkap karena laporan keuangannya udah final, Mas Bro ya. Udah full tahun 2022, udah dilaporin semua. Dan saya baca laporan keuangan tadi sekilas ini naik lumayan, teman-teman. Nah, ini juga jadi sentimen ya bahwa BTPS ini mungkin aja akan segera mantul karena laporan keuangannya naik lumayan banyak dari tahun 2021 secara setahunan ya. Nah, kita lihat di sini Mas Bro, ini adalah laporan keuangan BTPS ya, full final tahun 2022 sampai bulan Desember. Nah, kalau kita lihat total asetnya ini naik lumayan banyak teman-teman ya, dari 18 triliun, Mas Bro, ini triliun ya dalam juta rupiah, berarti triliun. Naik jadi 21 ya, berarti naik sekitaran 2,5 triliun Mas Bro total aset dari BTPS ya selama setahun, itu termasuk banyak loh. Nah, sekelas Bank BTS kan bank medium lah ya. Jadi kalau naik segede itu sih harusnya memang dia kinerjanya tuh cukup bagus. Nah, kita lihat dari ini Mas Bro ya, dari total liabilitasnya ya. Nah, liabilitasnya naik ya. Jadi kalau bank itu kan kalau kita nabung di bank ya. Kalau kita nabung di bank itu jatuhnya jadi liabilitas atau hutang, teman-teman. Jadi kalau Mas Bro itu ngelihatin bank itu kalau liabilitasnya atau DER-nya itu gede, berarti yang nabung banyak. Kita lihat di sini Mas Bro ya, dana syirkah. Nah, kita lihat di sini tabungan mudorobah, yang ini kan bank syariah ya, pakainya mudorobah atau bagi hasil. Masuk bisa dalemi apa arti mudorobah ya. Itu bagi hasil lah, seperti itu singkatnya. Nah, kita lihat di sini teman-teman ya, kita bandingin dari tahun 2021 ke tahun 2022, ini tabungannya meningkat loh. Jadi artinya kalau di tahun 2021 itu total tabungan selama setahun itu adalah 737 dan tahun 2022 itu jadi 763. Artinya ada penambahan nasabah dan jumlah tabungan ke BTPS ini naik yang lumayan di tahun 2022 dibanding 2021. Nah, di sini juga diiringi kenaikan juga di bidang deposito, teman-teman ya. Deposito mudorobah, deposito bagi hasil. Kalau kita lihat di sini, teman-teman ya, ada kenaikan ya. Kenaikannya tuh gede loh. Jadi depositonya itu naik ya. Tahun 2021 tuh 8T. Tahun 2022 itu naik 1 triliun. Jadi 9. Wow, ini naiknya lumayan gede, teman-teman ya. Naik 1 triliun itu termasuk lumayan oke ya. Ini berarti sekitar 15% ya kalau nggak salah ya jumlah depositonya. Dan tentu aja kalau sebuah bank yang orang itu nabungnya itu semakin banyak, orang yang nabung semakin banyak atau nabung atau deposito yang semakin banyak, itu tentu aja akan menambah kas perusahaan. Dan kas itu kan akan disalurkan lagi ya, diputerin lagi lah duitnya. Nah, tentu aja kalau semakin gede dana yang masuk, tentu aja yang diputerin akan semakin gede. Nah, kalau yang diputerin semakin gede, otomatis ya nggak? Profitnya atau pendapatannya akan semakin gede. Dan kalau kita lihat dari kenaikan deposito dan tabungannya ini, kemungkinan profit di tahun 2023 ini akan lebih bagus juga daripada tahun 2022. Nah, artinya kalau Mas Bro lihat perusahaan seperti ini yang kinerjanya itu terus meningkat dan harganya turun, kan berarti termasuk diskon lah, seperti itu. Dan untuk Bank BTPS ini, dia itu yang saya baca-baca ya di sini, itu nasabahnya itu adalah UMKM kecil, ya bisa dibilang UMKM ultra mikro, teman-teman ya.
Jadi warung-warung kecil seperti itu ya memakai jasa dari pinjaman dari BTPS. Kalau misalnya Mas berbandingin sama BRIS ya, Bank Syariah Indonesia. Kalau BRIS itu dia konsumennya itu UMKM yang gede atau perusahaan-perusahaan lah seperti itu. Nah, kalau BTPS ini yang menengah ke bawah. Jadi waktu itu saya pernah berpikir kalau BTPS sama BRIS itu bentrok gitu ya, bentrok menang mana gitu. Saya pernah mikir seperti itu. Ternyata pangsanya beda. Pangsanya beda teman-teman ternyata. Jadi kalau BRIS itu dia ngarahnya konsumen menengah ke atas. Jadi yang minjem gede ke atas, misalnya pinjaman 10 juta ke atas lah kalau BRIS. Nah kalau BTPS itu ngarahnya pinjaman yang 10 juta ke bawah. Bahkan sejuta ke kurang itu dilayanin oleh BRIS teman-teman. Oleh BTPS. Jadi seperti itu ya. BTPS itu ngarahnya itu ke konsumen yang minjemnya dikit-dikit. Ternyata BRIS dan BTPS itu enggak bentrok ya, pangsa pasarnya itu beda segmen lah, menengah ke bawah dan menengah ke atas seperti itu ya. Oke, kita lihat di sini dari ekuitas teman-teman. Nah ini nilai ekuitasnya juga cenderung naik ya. Kita lihat di sini ya, lihat ekuitasnya naik lumayan oke juga, sekitar berapa nih ya? 600-an miliar lah untuk ekuitas dari BTPS. Jadi equity-nya naik. Nah, kita lihat di sini dari ini guys ya, saldo laba. Nah, ini yang penting, saldo laba. Nah, kita lihat di sini ya, saldo laba. Saldo laba ini adalah hal yang istilahnya mempengaruhi dividen. Nah, semakin gede saldo labanya, itu emiten tersebut akan semakin rutin juga bagi dividen. Nah, coba kita lihat di sini teman-teman. Saldo laba yang belum dicadangkan atau belum tahu mau dibuat apa gitu ya. Bisa aja saldo laba ini bisa buat ekspansi atau buat modal usaha lagi, oke, atau dibagikan dividen. Nah, kita lihat di sini ya, saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau belum dicadangkan itu naik juga guys, dari 5,3 T ke 6,6 T. Nah, artinya nyaris hampir naik 1 triliun. Nah, semoga aja di tahun ini dividennya lebih gede yieldnya daripada yang lalu karena saldo labanya kan semakin gendut. Nah, semoga aja ya. Kalau misalnya Bank BTPS ini nggak ada rencana ekspansi, maybe dividennya akan gede. Tapi kalau masih mau ekspansi ya, mungkin aja akan sama tahun lalu dividen yieldnya. Dividen yield atau DPR-nya ya, DPR dividen payout ratio, kalau yieldnya ya pasti lebih tinggi karena harga sahamnya kan lagi turun. Oke, kita langsung lihat lagi ya di sini ya, penghasilan guys ya. Kalau kita di sini laba tahun berjalannya nih, laba tahun berjalan nih, tahun berjalan teman-teman. Nah, ini IPS-nya ya. Nah, ini laba per sahamnya itu naik lumayan dari 190 ke 231 dan ini diiringi juga laba bersihnya itu dari 1,4 ke 1,7 triliun. Nah, profitnya ini naik teman-teman ya, lumayan di BTPS. Nah, sebenarnya kalau ngelihat seperti ini kan kita agak sedikit pusing lah ya. Nah, ini udah disederhanakan oleh IPOT. Nah, udah disederhanakan teman-teman. Nah, ini kita nggak usah ngitung-ngitung lagi karena udah ada fasilitas dari sekuritasnya. Nah, kita lihat di sini ya, untuk profitnya kan sesuai ya, 1,4 ke 1,7 triliun. Jadi naiknya lumayan signifikan. Di sini kalau kita lihat price to earning-nya itu sekarang 9 kali, teman-teman. Nah, ini belum pernah loh per BTPS itu sekecil ini ya. Bahkan sekarang pernya itu di bawah 10. Jadi artinya apa? Kalau teman-teman itu beli BTPS ya dengan profit yang sekarang ya, itu 9 tahun udah balik modal, udah BEP. Nah, ini termasuk bagus. Kalau kita bandingin sama BRIS ya. BRIS itu pernya itu 16 tahun atau 16 kali. Nah, separuhnya guys BTPS guys. Ya. Oke, terus kita lihat di sini harga bukunya itu adalah 1.100. Jadi PBV-nya 1,92. Kita bandingin BRIS. Nah, PBV BRIS itu 2 kali. Jadi istilahnya BTPS itu sekarang lebih murah daripada BRIS berdasarkan price to earning-nya. Dan berdasarkan harga buku itu jauh lebih murah BTPS daripada BRIS. Nah, untuk return of equity-nya itu gede banget ya. Sekarang udah 21%. Kita bandingin sama BRIS di sini. BRIS itu cuma 12%. Nah, BTPS ini berarti untungnya gede guys ya. Berarti hasil imbal bagi hasilnya gede ya daripada BRIS. Seperti itu guys. Berarti pengelolaan dari BTPS itu jauh lebih bagus. Pengelolaan bank BTPS itu jauh lebih bagus ya daripada BRIS di bidang bagi hasilnya.
Ya, seperti itu. Karena profitnya itu lebih gede. Kalau ngomong jumlah dana yang dikelola mungkin lebih gede BRIS ya, cuman imbal bagi hasilnya lebih gede BTPS tuh tercermin dari ROE-nya, guys. Oke, kita lihat di sini ya untuk si BTPS. Nah, kira-kira BTPS ini akan bagiin dividen berapa sih? Karena dia udah mau rups. Nah, ini bisa jadi adalah titik balik untuk BTPS balik arah. Nah, titik balik arah ya. Karena BTPS ini mau rups ya. Di sini adalah persetujuan penggunaan laba bersih. Ini udah jelas ini adalah mau bagi dividen. Nah, kalau tahun lalu teman-teman ya, dividen dari BTPS itu adalah 61,75. Nah, kita akan lihat kira-kira berapa dividen tahun ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya untuk BTPS itu IPS tahun 2021 itu adalah 192. Nah, kalau kita lihat tadi ya sekitar 61 itu berarti DPR-nya sekitar 32%. Nah, kalau ini 32%, kita tinggal lihat aja guys ya. Di sini guys ya. Berarti 223,4 ya dikali 3,2. Nah, 24 dikali 3,2. Oh, salah guys ya. 23,4 ya 23,4 ya dikali 3,2. Nah, kemungkinan dividen dari BTPS tahun ini adalah sekitar Rp75, teman-teman. Nah, mantap sekali ya. Kalau yang kemarin 61 saat profitnya 1,4 triliun itu sekitar 62 lah ya. Nah, sekarang kan profitnya naik di 1,7 triliun. Berarti kalau kita ngacu pada dividen payout ratio yang sama, berarti dividen dari BTPS itu sekitar segini atau Rp75. Nah, kita balik lagi ke harganya teman-teman ya. Harga BTPS sekarang adalah 2120. Nah, kalau Rp75 itu berarti berapa ya? Kalau 10%-nya aja berarti 212. Nah, 212 dibagi 2. Nah, berarti dividen BTPS itu sekitar berapa persen nih guys? Bagi 3 ya, 212 dibagi 3. 70 ya, sekitar 4% lah dividen yield dari BTPS kalau di harga yang sekarang. Jadi termasuk oke lah ya, hampir setara sama bank-bank besar kayak BNI, BRI, ya BTPS itu hampir sama ya dividen yieldnya kalau di harga yang sekarang. Jadi kalau misalnya BNI, BRI, Mandiri aja lumayan naik saat dia mau bagi dividen, harusnya BTPS juga akan ikutan teman-teman. Oke, mantap sekali guys, dividennya sekitar 75. Di profitnya juga lumayan naik dan prospek kedepannya juga lumayan bagus untuk BTPS. Nah, BTPS ini tertekan itu kenapa sih ya? Itu menurut saya sih guys ya. BTPS ini kan dia ngarahnya adalah konsumennya itu menengah ke bawah ya, menengah ke bawah. Jadi waktu dia pandemi tahun 2021, 2022 itu tertekan karena ada lumayan banyak ya UMKM ini yang istilahnya itu macet kredit ya. Macet kredit di tahun 2021 dan 2022. Nah, kalau misalnya di tahun 2023 ini udah mulai bagus ekonominya, harusnya yang macet-macet kredit tadi akan bisa ditagih lagi. Bisa ditagih lagi atau nanti ke depannya juga nggak ada yang macet lagi. Nah, kalau itu terjadi berarti kinerja dari BTPS ini harusnya akan balik lagi ya ke awal. Sekarang aja udah bagus, berarti kalau nanti UMKM ini udah mulai jalan lagi, nah otomatis profitnya juga akan berlipat. Nah, oke ya teman-teman, untuk targetnya maybe untuk BTPS ini sekitar ke 2.500. Nah, itu target dari Bank BTPN Syariah. Oke, mungkin itu saja Mas dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.